Om Swastiastu, apa kabar hadirin para pendengar setia Radio Republik Indonesia Malang dan juga pemirsa YouTube channel RRI Malang Official dimanapun Anda berada. Semoga Anda senantiasa dalam keadaan sehat dan semangat untuk menjalani aktivitas ya. Di momen perayaan Hari Suci Nyepi 2026 ini pendengar, tahun baru Saka 1948, Radio Republik Indonesia Malang menghadirkan sebuah talk show dengan tema Vasudhaiva Kutumbakam, satu bumi, satu keluarga. Tema ini, pendengar, mengandung pesan yang sangat mendalam bahwa pada hakikatnya seluruh manusia di dunia ini adalah bagian dari satu keluarga besar. Perbedaan suku, agama, budaya, maupun latar belakang tidak seharusnya menjadi pemisah, tetapi justru menjadi kekayaan yang mempererat kebersamaan kita sebagai sesama. Nilai Vasudhaiva Kutumbakam mengajarkan bahwa kehidupan yang harmonis hanya dapat tercipta ketika manusia saling menghargai, saling menjaga, dan saling merawat lingkungan serta sesama. Pesan inilah yang juga sejalan dengan makna Hari Suci Nyepi, yaitu momentum untuk menenangkan diri, melakukan refleksi, memperbaiki hubungan dengan Tuhan, sesama manusia, dan juga tidak lupa kepada alam semesta. Pendengar sekalian, melalui talk show ini kita akan menggali lebih dalam bagaimana makna Nyepi tidak hanya menjadi perayaan spiritual bagi umat Hindu, tetapi juga menjadi inspirasi bagi kita semua untuk hidup lebih baik, lebih bijak, lebih damai, dan lebih peduli terhadap dunia yang kita tempati bersama. Hari ini pendengar, kita ditemani oleh dua narasumber yang luar biasa, yaitu Profesor Dr. Engineer Insinyur Imade Wartana MT, dan juga Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika, di mana keduanya merupakan penyuluh agama Hindu. Agar talk show kali ini lebih berjalan dengan lancar, pendengar sekalian, pastinya kita tidak akan sendiri. Kita akan ditemani oleh moderator yang luar biasa juga. Kita sambut Nika Trisna Anandita, seorang mahasiswa S1 Psikologi. Oleh karena itu, tidak usah berlama-lama lagi. Kepada moderator kita, Nika Trisna Anandita, waktu dan tempat kami persilahkan. Halo pemirsa RRI Malang, Om Swastiastu. Om Awigenam Astu Namo Sidam. Hari ini kita akan berbincang tentang Hari Suci Nyepi tahun Saka 1948 yang jatuh pada tanggal 19 Maret 2026. Tema nasional perayaan Nyepi kali ini adalah Vasudhaiva Kutumbakam, satu bumi, satu keluarga. Bersama saya Nika Trisna Anandita selaku moderator telah hadir juga dua narasumber kita yang luar biasa. Profesor Dr. Engineering Insinyur Imade Wartana MT. Prof. Made merupakan Ketua Pengurus Harian PHDI Kota Malang. Selamat pagi Prof. Made, bagaimana kabarnya hari ini? Baiklah, sosok yang suaranya mungkin sudah tidak asing bagi pendengar setia RRI Kota Malang, Jero Gede Insinyur Nyoman Sudiatmika. Jero Gede merupakan Sekretaris PSN Korda Kota Malang, seorang pemangku tentunya dan pengisi mimbar Agama Hindu Pro 1 RRI Malang. Bagaimana kabarnya hari ini Jero Gede? Hastunggare baik, sehat. Semoga kita semua sehat nggih. Baik, Prof. Made dan Jero Gede, sebelum kita melangkah ke teknis ritual, apa sebenarnya esensi dari Hari Raya Nyepi dalam ajaran agama Hindu? Mungkin saya persilakan terlebih dahulu kepada Prof. Made untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Mbak Nika. Pemirsa RRI Malang yang ada di kanal YouTube dan juga pemirsa yang hadir pada hari ini di studio. Om Swastiastu, Om Awigenam Astu Namo Sidam, Om Anupadrah Katrawayantu Wiswatah. Puja Stungkarah, kita pagi hari ini mendapat kehormatan bisa hadir dalam rangka talk show, dalam rangka perayaan Hari Suci Nyepi Saka Warsa 1948 tahun Masehi 2026. Sebelum saya menjawab pertanyaan Mbak Nika, barangkali sedikit saya uraikan kenapa kok di Nusantara, khususnya Hindu di Nusantara, merayakan Hari Suci Nyepi. Ya, itu.
Nah, barangkali sedikit gambaran untuk wawasan kita. Sebenarnya Hari Suci Nyepi itu tiada lain adalah peringatan pergantian tahun baru bagi umat Hindu yang mengacu ke tahun baru Saka sesungguhnya. Nah, tahun baru Saka ini dari India sesungguhnya yang sudah diawali tahun 78 sebelum Masehi. Nah, kemudian datang ke Nusantara melalui para maharesi atau para resi dan kita mengadopsi ini. Nah, cuman barangkali timbul pertanyaan ketika di Nusantara perayaan tahun baru yang biasanya hingar-bingar ini malah dirayakan dengan sepi gitu ya. Kalau kita lihat di Bali malah 24 jam Pulau Bali itu mati karena gelap gulita gitu ya, tanpa aktivitas, tanpa kerja dan seterusnya. Nah, itu sebenarnya momennya. Kemudian apa esensinya ya? Kenapa kita justru sepi, yaitu istilah Hindunya sipeng ya? Karena sesungguhnya ini bukan sekedar sepi sunyi, tetapi momentum kontemplasi sebenarnya di hari raya Nyepi ini ya, karena diyakini ya dengan sepi maka kita akan bisa melakukan introspeksi gitu ya. Jadi kita lakukan ini dengan betul-betul dalam suasana hening. Nah, dari hening inilah akan muncul kedamaian, kira-kira gitu. Nah, kemudian terkait dengan tema tadi ya tadi sudah banyak dijelaskan. Tema kita adalah Vasudewa Kutumbakam, ya, satu dunia atau satu bumi, satu keluarga. Ya, benar tadi bahwa intinya Wasudam itu sebenarnya adalah bumi, Iwa itu sesungguhnya, kemudian Kutumbakam itu adalah keluarga gitu ya. Dan memang umat manusia atau kita yang hidup di dunia ini sesungguhnya adalah satu keluarga besar karena menempati dunia yang sama gitu, dan kita meyakini bahwa dengan menempati dunia yang sama, kita juga adalah ciptaan Tuhan yang sama. Ya, mungkin sementara itu sehingga melalui sarana Nyepi ini kita diharapkan betul-betul introspeksi diri untuk menyelaraskan antara kosmos ya, karena kita adalah bagian kosmos, baik makrokosmos maupun mikrokosmos yang alam semesta. Mungkin gitu, Mbak. Baik, terima kasih banyak Prof. Mati atas pencerahannya. Selanjutnya saya persilakan kepada Jero Gede untuk memberikan pencerahan terkait apa esensi dari perayaan Hari Raya Nyepi ini. Terima kasih Mbak Nika. Om Swastiastu, pendengar setia, pemirsa umat sedharma dimanapun berada. Jadi esensi Nyepi ada 4 bagian yang saya cermati ya, yaitu satu sebagai momentum untuk mulat sarire, sebagai implementasi dari catur brata. Apa itu catur brata? Untuk menjinakkan musuh-musuh yang ada dalam diri kita. Hubungan harmonis dengan alam yang kita ketahui bersama ada dalam hubungan Trihita Karana ya. Yang keempat adalah makna sosial. Jadi membangun persaudaraan universal. Bagaimana dengan mulat sarire tadi? Jadi di dalam Nyepi tidaklah kita hanya mengurung diri ya, mengurung diri, tapi apa yang kita renungkan itu adalah perlu keheningan, sehingga kita bisa berkomunikasi dengan batin kita.
bisa evaluasi. Itu namanya mulat sarire. Bagaimana dengan musuh yang ada dalam diri? Di dalam diri kita itu ada satripu, 6 musuh yang senantiasa berdampingan dan selalu menggoda manusia. Nah, inilah yang harus diperangi saat nyepi, utamanya saat yang disebut dalam amati geni nanti. Bagaimana dengan setelahnya? Jadi kita ada yang harus dipandang itu amati karya lagi, tidak kemana-mana. Itu ya, nanti kita tegaskan lagi. Hubungan harmonis dengan alam selama 24 jam kita mencoba mendekatkan diri dan berkomunikasi dengan Tuhan, berkomunikasi dengan sesama dalam arti introspeksi. Sudahkah kita menjalankan ajaran Tatuamasi bahwa kamu adalah aku adalah kamu. Ya, jadi senantiasa harus saling menghormati ya, sehingga muncullah membangun persaudaraan universal. Tidak ada seperti yang di awal, tidak ada perbedaan suku, agama. Jadi kita di sini momen kita untuk membangkitkan introspeksi, toleransi dalam persaudaraan. Gitu Mbak Nika? Yeah. Baik, terima kasih ya, menarik sekali. Dari penjelasan tadi saya rasa nyepi ini identik dengan kesunyian atau keheningan. Nah, nyepi mengapa identik dengan kesunyian? Nah, karena yang seperti kita tahu bahwa perayaan itu biasanya lebih meriah. Nah, mungkin Jaro Gede bisa memberikan pencerahan terlebih dahulu mengapa nyepi ini identik dengan kesunyian. Silakan. Terima kasih. Hening ya, hening itu sangat diperlukan oleh suasana batin jika kita ingin mendengar suara Tuhan. Ya, Brahman. Jadi melalui meditasi yang di dalam ajaran yoga itu disebut dengan pratyahara atau pengendalian indria kita, itu dibutuhkan waktu yang hening, sunyi. Ya. Jadi selain itu apa? Mendengar suara Tuhan, kita menemukan jati diri kita, Atman, bukan jiwatman, Atman. Ya. Jadi kita menemukan jati diri. Kalau teman-teman kita di Jawa itu manunggaling kaulolan Gusti. Ya, jadi kita mencoba masuk ke dalam dah. Di momennya di nyepi ini. Jadi itulah jadi inti dari nyepi. Selain itu adalah penyembuhan semesta. Apa yang disembuhkan? Yaitu ekologi spiritual. Ya. Jadi tokoh kita sebagai yang ditokohkan dalam agama ini wajiblah memberikan suatu pencerahan agar Wasudewa Kutumbakam selalu didengungkan, ya. Gitu. Jadi kesunyian adalah doa yang tidak terucap di dalam hening. Kita tidak lagi terpisah oleh kata-kata, melainkan bersatu dalam rasa persaudaraan yang murni dengan seluruh makhluk. Jadi loka samasta sukino bhavantu. Semoga semua makhluk berbahagia. Itu pesan yang bisa saya sampaikan, Mbak Nika. Baik, mungkin selanjutnya dari Prof. Made, mengapa sebenarnya nyepi ini identik dengan kesunyian? Monggo. Ya, baik. Jadi memang kalau kita hidup di zaman teknologi sekarang, kita berhadapan dengan teknologi yang luar biasa. Kita tidak bisa lepas dengan alat-alat mass media ini ya, yang kita pegang gitu ya. Ini betul-betul membuat kita hiruk pikuk gitu ya. Jadi betul-betul hiruk pikuk. Nah,
Dan kalau ini kebisingan dunia nih yang kita lakukan akan terus terjadi, itu akan menutup jati diri gitu ya. Sehingga kalau jati diri tertutup, maka kita akan susah menemukan namanya kedamaian gitu ya. Nah, oleh sebab itu Nyepi tadi sudah disampaikan, dia mengandung 4 pantangan gitu ya. Amati geni, tidak boleh berapi-api ya. Kemudian amati karya, sehari penuh tidak melakukan aktivitas apapun. Kemudian amati lelungan ya, tidak bepergian. Dan amati lelanguan, tidak menikmati hiburan atau entertainment lah, 1 hari 24 jam itu. Nah, ini sebenarnya bukan hanya sekedar pantangan atau larangan, tetapi ini bersifat bagaimana kita melakukan tadi mulat sarira ya, yang disebut tadi pengendalian diri sungguhnya ya. Karena diyakini ya, dalam hening dengan mulat sarira kita akan lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Ya, itulah. Di samping itu yang kedua juga alam semesta yang tadi saya sebut sebagai makrokosmos itu butuh istirahat gitu ya, butuh istirahat, sehingga kalau istirahat ya dalam waktu cukup ya, kita mampunya 1 hari, maka kita akan mampu menurunkan dampak-dampak lingkungan gitu ya, CO2, dampak lingkungan ya. Nah, oleh sebab itu Nyepi ini ya, selain diri kita internal juga eksternal, pada alam semesta kita beri istirahat sehingga selalu memberi kehidupan kepada kita gitu ya. Seperti dulu kita, mungkin pemirsa juga menyadari, ketika dunia ini tidak pernah istirahat, dulu kita pernah diistirahatkan total karena lockdown itu ya. Nah, ini karena bumi itu butuh istirahat gitu ya. Tetapi kita terlalu sibuk melakukan aktivitas sehingga lupa antara makrokosmos dan mikrokosmos itu perlu jeda untuk keseimbangan gitu, Mbak. Baik, terima kasih atas pencerahannya. Nah, berbicara soal makna Nyepi kembali, Prof. Made dan Jero Gede, tahun ini tadi sudah disebutkan bahwa kita mengusung tema Wasudawa Kutumbakam. Nah, dan mengapa ya tema ini dipilih sebagai napas utama dalam perayaan Hari Raya Nyepi tahun 2026 ini? Saya persilakan mungkin pencerahannya kepada Prof. Made terlebih dahulu. Ya, tadi tema Wasudewa Kutumbakam itu sebenarnya bisa ditemukan di susastra Hindu ya, yang namanya Mahapurana gitu ya. Di sana ada tertulis yang sesungguhnya tadi sudah saya jelaskan maknanya ya. Sebenarnya 1 bumi, 1 saudara. Ya, ini tidak bisa dipungkiri bahwa kita ini adalah 1 saudara besar yang menempati 1 dunia ya. Dunia ini kan semua kita berbeda tetapi menempati 1 dunia yang sama ya. Tadi saya bilang ciptaan Tuhan yang sama. Oleh sebab itu seyogianya kita harus saling menghormati gitu ya. Jadi kalaupun ada perbedaan kita harus saling menghormati, karena dalam konteks Nyepi ini ya, kali lagi kita menempati dunia yang sama ya. Tadi yang saya bilang sebagai makrokosmos alam semesta ini untuk kita hidup ya. Antar kita harus saling tepau saliro, saling menjaga harmoni. Dengan alam semesta juga kita harus jaga ya. Kalau tidak ya ini bencana kadang-kadang muncul karena kita terlalu serakah untuk memanfaatkannya berlebih ya, eksploitasi ya barangkali istilah ilmiahnya. Nah, oleh sebab itulah ini kita perlu saling menjaga keselarasan melalui tema 1 bumi 1 keluarga gitu. Karena tadi Jero Gede sudah menjelaskan
memang di Hindu syarat untuk bahagia itu ada 3 tadi disebutkan. Apa? Yaitu Trihitakarana. Trihitakarana itu 1, menjaga harmoni kepada Maha Pencipta, Tuhan Yang Maha Esa. Ya, kita sembahyang, kita beragama itu menjaga harmoni. Karena beliau yang menciptakan alam semesta dan kita. Kemudian kita juga harus menjaga harmoni ya dengan sesama, dengan sesama manusia, bahkan sesama makhluk hidup ya. Walaupun kita hidup dalam keberagaman ya. Keberagaman itulah keindahan sesungguhnya karena itu ciptaan Tuhan. Nah, ketiga kita juga harus menjaga harmoni dengan alam semesta ya, yang di Hindu Trihitakarna itu tadi ada parahyangan, kemudian ada pawongan dan palemahan ya. Palemahan itu dalam semesta. Nah, kalau harmoni ini tercipta di antara kita, itulah kunci kebahagiaan sesungguhnya. Ya, barangkali itu, Mbak. Baik, terima kasih. Mungkin selanjutnya kepada Jero Gede bisa memberikan pencerahan kembali, mungkin sedikit tambahan terkait tema dari perayaan Nyepi kali ini, mengapa dipilih pada tahun ini. Oke. Terima kasih Mbak Nika. Menambahkan apa yang disampaikan Prof tadi, sebetulnya kita ya dari Wasudewa Kutumbakam, satu bumi, satu keluarga. Jadi perlu kita sadari bahwa satu bumi, satu keluarga tidak boleh berhenti menjadi slogan di atas kertas. Implementasi nyata Wasudewa Kutumbakam adalah kita mampu menahan diri demi kepentingan bersama. Ya, jadi dalam catur berata nanti kita juga akan menata diri kita agar tercerahkan di tahun ke depan sehingga lebih sukses. Jadi kenapa disebut bersaudara di sini? Di dalam prosesi nantinya ada namanya melasti ya. Itu kita semua umat Dharma di seluruh Nusantara pasti melakukan suatu prosesi ke segara, ke laut, ke danau, ke sumber-sumber mata air. Apa yang mereka cari adalah membuang atau melarung klese, larung jagat. Jadi semua kekotoran jagat, kekotoran pada diri. Nah di sana itu ada sarana, namanya Pratima, yang diusung beribu ratus-ratus orang di Junjung. Itu tidak ada perbedaan mana dia seorang dokter, profesor, spiritual, bergabung. Disitulah satu keluarga yang dibentuk dalam Wasudewa tadi ya. Gitu Mbak Nika. Baik, terima kasih banyak Prof Made dan Jero Gede. Nah, memasuki tahap-tahap di sini. Nah, perayaan itu identik biasanya dengan tahap-tahap sebelum memasuki perayaan intinya. Nah, tadi sudah disampaikan juga oleh Jero Gede bahwa ada tahap pertama yakni ritual melasti. Mungkin saya persilahkan Prof Made bisa memberikan pencerahan, penjelasan terkait apa makna dari melasti atau pembersihan ini. Monggo. Oke, baik Mbak Nika, terima kasih ya. Jadi pemirsa tadi sudah dijelaskan, ternyata rangkaian Nyepi itu tidak di hari H-nya saja tadi ya, Sipeng 24 jam. Tapi ada proses yang cukup panjang menyertai itu biar Nyepi itu betul-betul berkualitas. Tadi kita bisa menjaga harmoni dengan terutama kepada parahyangan pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Nah, proses itu di Hindu, terutama di Nusantara ini, itu diawali dengan melasti atau mekiyis, banyak-banyak istilahnya. Kalau di Jawa, kita punya istilah yang lain yang spesifik, yaitu jalani dipuja, tapi maknanya sama, yaitu adalah proses penyucian
diri, juga alam semesta. Nah, proses ini dilakukan yang paling paling besar bisa menyucikan itu adalah air, atau dalam istilah Hindu itu tirta, air. Air itulah pembersih utama, ya. Apapun, ya, termasuk tadi klese, kekotoran apapun kalau dibuang ke laut, laut itu adalah samudra yang merupakan air sumbernya, yang kekotoran itu akan segera sirna, gitu kan. Nah, oleh sebab itu umat Hindu sebelum mencapai atau sampai ke hari H Nyepi akan hadir ke tempat-tempat suci, ya, yaitu ke laut, ya. Kalau yang tidak punya laut biasanya dekat sungai yang besar, ya, ada pertemuan air dan sebagainya. Ada yang ke danau, ya, karena sekali lagi air itu adalah pensuci. Dan dalam konteks satu bumi, satu keluarga, adakah air itu membeda-bedakan orang gitu? Tidak peduli orang kaya, orang miskin, orang, ya, orang bukan orang saja, makhluk hidup semua dibersihkan oleh air yang sama, ya, yang kita hidup di bumi yang sama. Nah, itulah oleh sebab itu mari juga jaga kelestarian air ini, jangan boros pakai air dan sebagainya, jangan kotor, jangan buang sampah. Kira-kira dalam konteks kekinian begitu. Nah, yang kedua, barangkali juga umat Hindu pada saat melasti itu meyakini mengambil tirta Kamandalu, ya, istilah Anggo tirta suci yang diyakini ada di laut, gitu ya. Nah, itulah yang dimohonkan. Kemudian nanti tirta suci itu akan dibawa ke rumah masing-masing, ke daerah lingkungan, desa, kota, provinsi, untuk membersihkan tadi cemar, letah, ya. Ya, itu dipercikan, kita minum gitu ya, nanti setelah sembahyang, nanti sebelum hari Nyepi. Nah, karena itu kita yakini air ini akan memberikan kesucian untuk kita. Nah, ini barangkali ada disebutkan kalau nggak salah, ya, di dalam susastra, ya, di Sloka Rigveda, ya, singkat itu Apah Panantun Bumim, ya, yang artinya air membersihkan bumi dan manusia. Ya, saya kira itu maknanya, Mbak Mita. Baik, terima kasih banyak Prof. Made. Juragede mungkin bisa memberikan tambahan kembali terkait lebih detailnya bagaimana proses ritual melasti ini terjadi atau ada dalam perayaan Nyepi. Silakan. Iya. Jadi seperti tadi yang saya ceritakan, umat Dharma di saat sebelum melaksanakan brata penyepian, mereka akan menuju ke laut atau ke danau, ke sumber-sumber air. Apa yang dicari di sana? Itu adalah mencari tirta amerta ring terenging samudra. Jadi kalau di sini ngamet tirta Kamandalu yang ada di pusat laut. Jadi pusat laut bukan artinya kita harus ke tengah begitu, tidak. Karena secara nanti ada suatu prosesi pada melasti itu ada upacaranya, ya, dengan sarana banten-banten suci. Itulah yang dipimpin oleh seorang pandita, seorang pedanda, itu bisa memurnikan air tersebut menjadikan tirta air suci, menjadi suci. Jadi ada 3 tirta nanti yang akan ditunas, diminta, dibohonkan, yaitu tirta Wangsupada, tirta penglukatan, tirta pebersihan namanya. Itu yang dari samudra. Di dalam prosesi ini semua umat yang hadir itu, kalau kita di Bali itu akan membawa pratima. Pratima itu apa? Pratima itu
benda-benda suci, benda-benda yang disakralkan itu waktunya untuk menyentuh air laut untuk menjadi pemurnian lagi. Ada bentuk di Bali banyak. Kalau di Jawa apa yang dilakukan? Itu membawa jolen namanya. Jolen itu memakai jempane, satu alat untuk mengusung. Di sana di dalam jempane ada daksina, simbol dari linggih ide yang widi, agar bisa terakses kepada Dewa Baruna. Ya, tujuannya ke laut menjadi memuja Dewa Baruna. Di umat saudara kita, umat Hindu di Jawa, karena sudah menjadikan suatu tradisi dan budayanya sejak dulu kala, harus membawa sesembahan hasil bumi. Nah inilah di dalam jolen yang disebut jolen tadi, selain daksina sebagai pralingga, dia akan membawa hasil buminya. Setelah semua rangkaian prosesi melasti, upacaranya yang disebut upacara jalani dipuja, yang dipimpin oleh seorang pandita, banyak itu ribuan tuh yang hadir. Mbak Nika udah pernah ikut prosesi ini nggak selama di Malang? Selama di Malang beberapa kali jadi lebih seringnya di rumah. Senggare. Jadi itulah tujuan kita berduyun-duyun ke pantai ya. Nah, momen kita di Semalang Raya ini diadakan di melastinya di Pantai Balekambang. Ini sudah menjadi kesepakatan 3 majelis. Majelis Kota Malang, Majelis Kabupaten Malang, Majelis Kota Batu. Nanti Kota Malang kebagian Taur Kesange. Nah itu sama Mbak Geni. Gitu Mbak Nika, semoga bisa mencerahkan dan menjadikan terang ya untuk apa tujuannya ke laut, bukan piknik ya. Ya gitu Mbak Nika. Oke, baik, terima kasih banyak Jero Gede. Nah setelah pembersihan atau melasti ini, kita memiliki ritual juga yang namanya Taur Kesange, yang biasanya diramaikan dengan pawai ogoh-ogoh. Nah, Jero Gede, bagaimana ritual ini menyeimbangkan hubungan antara manusia dengan kekuatan alam sebenarnya? Mengapa ogoh-ogoh menjadi sebuah perayaan? Silakan. Ya Mbak Dika. Pertanyaan yang bagus. Jadi ogoh-ogoh itu simbolis ya. Simbol dari energi tentunya negatif ya, yang negatif. Kenapa setiap nyepi, setiap prosesi Taur Kesange yang jatuh pada penanggal ping pisan, jadi ini sempat berpolemik juga karena kita sistemnya itu antara surya, chandra, pergerakan matahari, bulan, dan bumi. Itu yang menjadi pedoman, sehingga bulan Maretnya tetap terkunci, sasihnya tetap terkunci menjadi Kesange, dan pergeserannya mungkin di tanggal. Tanggalnya menurut sastra sudah ditetapkan penanggal Apisan, jadi penanggal 1. Lah, di sana akan dilakukan upacara Taur Kesange. Tujuannya membayar hutang manusia kepada bumi, kepada alam. Itu harus dilakukan. Tingkatannya macam-macam. Kalau skalanya supaya energinya tercover ke sekecamatan, ada tingkat upacaranya. Sekota Malang ada. Nah ini karena temanya kita angkat Semalang Raya, jadi nanti Banten pelaksanaan untuk Taur Kesange ini terkait dengan ogoh-ogoh nanti larinya ini ya, itu sudah diadakan di Rampal ya, di Rampal. Ogoh-ogohnya sendiri ada 6 mungkin ya, 6. Nanti ini menjadikan juga daya tarik wisata untuk saudara-saudara kita yang ada di Malang. Jadi ogoh-ogoh bermakna untuk mensimboliskan energi negatif. Itu sebelumnya kan dihidupkan dulu di Pasupati namanya. Setelah itu melakukan di Karak ya, keliling dengan rute yang sudah kita sampaikan pada audiensi tadi ke Bapak Wali Kota.
karena situasi saudara kita juga lagi berpuasa, jadi jangkauannya tidak terlalu jauh. Nah, disitulah kita saling menghormati. Setelah selesai ogoh-ogoh di Kara, kita sudah mempunyai keyakinan bahwa semua energi negatif yang kita kitari itu adalah simbolis daripada semesta semalam raya. Kita perlina, dibakar itu nanti. Nah, setelah dibakar harapan kita menjadi hening, suci semuanya, sehingga esok harinya di tanggal 19 kita bisa melaksanakan catur berata penyepian dengan tenang. Gitu Mbak Deka. Okay. Baik, luar biasa. Terima kasih banyak Jero Gede. Mungkin selanjutnya kepada Prof. Made saya persilakan untuk memberikan pencerahan terkait mengapa perayaan Tahun Kesanga ini identik dengan perayaan ogoh-ogoh gitu. Silakan. Oke, baik. Tadi sudah panjang lebar ya sama Jero Gede. Sebenarnya maknanya bukan di ogoh-ogoh sebenarnya, yaitu hanya tambahan sesungguhnya, dan itu perkembangan terakhir ya, karena di sana ada kreativitas anak-anak muda ya mengarak ya bentuk-bentuk seram yang diwujudkan sebagai tadi energi negatif yang perlu dihilangkan gitu. Tetapi makna Tawur Kesanga, kata tawur itu sebenarnya maknanya membayar kan, tawur membayar. Ya, apa yang kita bayar? Ya, kita membayar kepada alam semesta tadi. Karena kita adalah bagian dari proses kosmis ya. Kita selama hidup itu membutuhkan alam semesta untuk mendapatkan apapun untuk kehidupan kita ya. Kita bisa makan, kita bisa minum, itu semua dari alam semesta. Nah, oleh sebab itu umat Hindu meyakini upacara ini perlu dilakukan sebenarnya untuk membayar apa-apa yang oleh alam semesta yang disebut dengan pertiwi ya, itu harus dibayar. Nah, inilah dibayarnya melalui upacara tadi ya, sehingga ada keseimbangan yang filosofinya itu keseimbangan antara diri sendiri dan alam semesta gitu kan, sehingga kita jangan juga mengeksploitasi umpamanya nebang hutan dengan serakah gitu ya, besok banjirnya kita yang bingung. Nah, ini keseimbangan itu yang diingatkan, kita harus bayar gitu ya, walaupun Tuhan tidak perlu pernah dibayar, kita aja bersyukur bahwa wah kita betul-betul menunjukkan bakti kita karena atas waranugraha yang diberikan oleh itu satu. Jadi sari-sari alam yang kita nikmati itu kita bayar melalui tawur ini. Nah, yang kedua ya tadi karena kita memanfaatkan momen ini untuk membersihkan alam semesta dan juga diri sendiri melalui simbolik dengan ogoh-ogoh ya, karena alam semesta ketika kita gunakan selama 1 tahun, kita berbuat di sana, berpikir, berkata-kata, belum tentu semua baik. Itu menimbulkan cemar terhadap alam semesta dan juga lingkungannya. Gitu. Oleh sebab itu ini perlu energi negatif ini perlu dibersihkan, tidak bisa diusir, tidak bisa dihilangkan. Ya, sebenarnya kata buta itu adalah maknanya adalah wujud ya. Kalau kita menggunakan panca maha buta gitu ya, itu wujud yang kita gunakan. Di dalam kita juga ada panca maha buta, ada unsur air, ada unsur tanah, ada unsur udara, ada unsur eter gitu yang kita gunakan. Nah, ini kalau selama 1 tahun kita hidup itu akan mengalami menimbulkan energi negatif yang perlu kita sucikan, kita netralisir, kita somyo istilah Indo itu ya, diselaraskan gitu sehingga tidak mengganggu. Nah, di dalam proses Tawur Kesanga itulah energi itu diwujudkan atau tadi oleh Mangku Gede, Jero Gede sebutkan sebagai makhluk-makhluk seram gitu. Itu keserakahan, ego, kemarahan, itulah yang muncul. Nah, itu diwujudkan dengan ogoh-ogoh ya. Dan itu ogoh-ogoh tuh tadi
fungsinya menyerap seluruh energi negatif itu. Kemudian diarak ya. Kemudian terakhir disomyo itu dibakar biar tidak akan mengganggu kehidupan manusia. Kira-kira itu sesungguhnya makna dari pelaksanaan Taur Kesanga itu. Luar biasa, terima kasih banyak Prof. Made atas pencerahannya. Berarti di sini ogoh-ogoh itu adalah sebuah simbolik dari energi-energi negatif yang ada di alam semesta dan nanti yang akan dinetralisirkan kembali. Oke, nah setelah perayaan Melasti kemudian Taur Kesanga, kita masuk ke inti dari perayaan Nyepi atau pelaksanaan Catur Brata Penyepian. Nah di sini ada 4 pantangan utama, yakni amati geni, amati karya, amati lelungan, dan amati lelanguan. Nah Prof. Made, bagaimana kita sebenarnya memaknai pantangan ini dalam konteks dunia modern? Dan bagaimana sebagai manusia yang tidak lepas dari teknologi, kita bisa melaksanakan pantangan ini dengan baik? Silakan. Baik, terima kasih ya. Tadi sudah diceritakan bahwa di dalam Nyepi ya tadi sudah bersih karena menggunakan air suci dari laut, kemudian kita sudah membayar hutang, kemudian kita sudah buang energi negatif yang disimbolkan dengan ogoh-ogoh, maka harapannya Nyepi kita sudah agak bersih. Nah, di dalam Nyepi inilah kita melakukan tadi pantangan yang disebut dengan Catur Brata Penyepian. Jadi kalau Hindu di Nusantara mungkin beda di luar Nusantara ya. Betul-betul Nyepi ini sipeng. 24 jam itu umat Hindu itu melaksanakan brata ya. Yang pertama tidak menyalakan api ya, secara fisik ya, masak tidak gitu ya. Dia harus puasa soalnya. Kalau dia ada apinya nanti masak dia tidak puasa. Puasanya 24 jam gitu ya. Nah kemudian tapi filosofi sana bukan api itu api nafsu, keserakahan, yang begitu sesungguhnya. Ya kita kendalikan itu. Nah kemudian juga kita melaksanakan amati karya ya. Amati karya biar bumi ini juga istirahat dalam 24 jam. Ya makanya itu di PBB itu menyebutnya sebagai silent day gitu ya. Satu-satunya di dunia hanya bisa tercipta di Bali yang bisa mengistirahatkan bumi 24 jam tanpa aktivitas gitu ya. Nah, kemudian ini maknanya adalah kita ingin jeda dari kesibukan dunia gitu. Betul-betul kita memikirkan alam semesta menyatu, selaras dengan alam semesta, menyatu dengan Yang Maha Kuasa. Karena dengan sunyi itulah tanpa kerja kita fokus gitu ya. Nah kemudian yang berikutnya lelungan tidak boleh pergi ya, sehingga kembali ke pusat diri. Bayangkan kalau kita pergi kita boros dengan alat transportasi, bensin dan sebagainya, dan itu mencemari lingkungan. Ya paling tidak 1 hari dalam 1 tahun kita biarkan istirahat diri kita, kemudian dunia, dan itu bisa mereduksi begitu banyak dampak-dampak lingkungan ya. CO2 itu entah berapa ton itu bisa direduksi, yang itu yang mengganggu pernapasan kita gitu ya. Nah kemudian yang terakhir ya kita juga jangan melakukan hiburan ya. Ini yang anehnya kalau orang di Nyepi, wah itu sukaria gitu, nyalakan, ini malah tidak boleh kemana-mana, hiburan tidak boleh, sehingga bisa betul-betul serius kontemplasi. Nah kaitannya tadi pertanyaan Mbak Nika dengan gimana kaitannya dengan yang kekinian gitu ya. Nah amati lelanguan ya dan amati geni ya, barangkali dikaitkan dengan apa istilah detoksifikasi digital ya, barangkali kesenangan duniawi kan kita dimanapun kita tidak lepas dari gadget ini dimanapun. Nah, padahal ini kan ada dampak buruk, dampak positifnya, banyak dampak positif, banyak buruk. Nah, kadang-kadang dari sini bisa pikiran pusing, bisa masuk penjara barang gitu ya. Nah, paling tidak kita jeda dalam konteks sekarang dengan teknologi itu ya, untuk mengurangi ketergantungan kepada dunia maya, mengurangi nafsu, dan juga hanya memfokuskan diri pada diri sendiri dan kepada Tuhan. Kemudian juga
tadi pelestarian lingkungan dalam kaitan dengan tidak melakukan atau amati karya dan amati lelungan gitu ya. Kali menghentikan aktivitas fisik, kemudian memberikan jeda kembali kepada alam semesta. Jadi burung-burung ya, udara, tumbuh-tumbuhan biarkan dia harmoni, berirama, ya sungguh sangat indah gitu daripada terus hiruk pikuk itu. Nah, barangkali itu ya, sehingga kita menghemat membersihkan lingkungan, membersihkan diri kita sendiri juga di hari Nyepi itu, terutama hiruk pikuknya dampak teknologi digital ya, kadang-kadang hoax berseliweran gitu ya, kadang-kadang kita tidak bisa membedakan. Nah, ini kita mulat sariro itu tadi, mana yang baik, mana yang tidak baik kita buang, yang baik kita serap. Barangkali itu, Pak. Terima kasih banyak Prof. Made. Untuk Jero Gede sendiri, bagaimana sebenarnya kita mengimplementasikan dari catur berata penyepian ini di era modern yang dimana kita tidak pernah lepas dari teknologi? Mungkin bisa dijelaskan lebih mendetail. Terima kasih. Oke. Terima kasih Mbak Nika. Jadi di dalam pelaksanaan catur berata penyepian ini sudah merupakan ikrar ya, ikrar suci dari umat Dharma kepada Ide Sang Hyang Widiwasa untuk menjalankan perintah-perintahnya. Jadi di era sekarang memang seperti Prof bilang tadi, perlu adanya detoksifikasi terhadap medsos gitu ya. Momen ini kita gunakan untuk meredam ya keinginan yang biasanya kan tidak bisa lepas dari gawai-gawainya. Wah, tidak hanya anak-anak, muda, dewasa, tua, kalau sudah kena pegang namanya alat modern ini luar biasa, semua dicuekin. Nah, inilah menurut saya, jadi dengan waktu 24 jam ini mari kita serukan, kita lakukan apa yang menjadi perintah-perintah dalam tata laksana catur berata penyepian, yaitu amati geni, amati karya, amati lelungan, amati lelanguan. Ada 4 ya, geni emosi, tentang musuh-musuh di dalam tubuh yang harus diredam, nggak boleh iri hati, dengki, itu sudah harus hilang. Terus bagaimana dengan karya kita tidak bekerja, disuruh merenung diri, merenung introspeksi pada diri. Apa yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, sudah benarkah atau sudah memberi andil kepada perusahaan yang kita ikuti atau dinas yang kita ikuti, seberapa besar andil kita yang bisa kita karyakan. Nah, di sini momennya. Amati lelungan, tidak bepergian, otomatis tidak ngabuburit ya. Jadi berpuasa sambil shopping nggak ada. Jadi duduk tenang, lakukan yoga samadhi, baca buku. Bagi di era modern, karena kalau di Bali ini dimatikan internetnya mati nih, mati, listrik mati, jadi udah gak bisa ya. Kalau kita masih bisa buka-buka buku ya, bukunya dibuka. Amati lelanguan, bunyi suara yang merdu, yang senang lagu rock, lagu dangdut. Nah, ini dihentikan dulu ya. Kita dengarkan lagu-lagu pujian, renungan pujian suara hati kita. Itu jadi intinya mengapa catur berata penyepian penting bagi dunia, karena konflik di dunia ini bermula dari kegagalan manusia mengendalikan diri. Dengan melaksanakan catur berata, kita sedang mengembangkan energi kedamaian kepada bumi.
satu orang yang tenang, ya Mbak Nika, satu orang yang tenang, sekeluarga akan damai. Satu keluarga tenang, sekota akan tenang. Kalau sekota orangnya bisa tenang, sebangsa kita bisa damai. Artinya apa? Tidak ada lagi konflik-konflik. Karena semua sudah bisa menenangkan dirinya, bisa mengendalikan, sehingga apa yang menjadi Boksartam Jagadita Saiti Dharma itu tercapai. Jagat gemah ripah loh jinawi. Jadi damai berkesejahteraan, gitu Mbak Nika. Luar biasa sekali, terima kasih banyak Juru Gede dan Prof. Mahdi atas penjelasannya. Tadi dikatakan bahwa perayaan Nyepi intinya itu berlangsung selama 24 jam. Nah, setelah 24 jam dalam sebuah keheningan, nah umat Hindu juga melaksanakan yang namanya Gemba Geni. Nah, Prof. Mahdi, bagaimana semangat satu keluarga atau tema kita Wasudawa Kutumpakam diimplementasikan dalam pelaksanaan Gemba Geni ini? Silakan. Ya, jadi kata Mbak Geni, ya jadi mungkin lawannya tadi amati geni. Kalau ngembak geni itu ngembak itu sudah bebas gitu ya. Istilahnya kita kemarin sudah mengekang diri dengan 4 pantangan. Nah, sekarang sudah masuk ke tahun baru gitu ya, yang di Hindu tadi di Saka tahun barunya tidak diawali dengan di bulan ke-1 gitu, malah di bulan 10 gitu ya. Karena tadi tahun Kesango itu terakhir itu bulan ke-9 menurut tahun Saka. Nah, jadi di masa ngembak geni ya, ini biasanya oleh umat Hindu merupakan hari, saya nyebutnya sebagai hari rekonsiliasi. Jadi kita saling memaafkan setelah seharian penuh melakukan tapa berata. Nah, sekarang kita sudah bisa kembali ya menikmati hidup, mudah-mudahan dengan lebih nyaman ya, lebih damai gitu ya, sehingga kita bisa mempererat tali persaudaraan ya, sehingga kita saling memaafkan di saat hari itu ya, sehingga kita meyakini ya, setelah kesunyian maka akan lahirlah kembali hati yang bersih. Nah, inilah yang dipentingkan oleh kita ya, terkait dengan tadi tema satu bumi satu keluarga, memang sangat relevan saat ini ya. Kalau kita mampu menjalankan tadi introspeksi pengendalian diri, maka perdamaian dan persaudaraan itu akan tercapai ya, karena perdamaian dan persaudaraan adalah fondasi sebenarnya sebagai keluarga manusia ya. Dan sekarang kita nyatanya ya, mungkin mudah-mudahan mengingatkan melalui Nyepi dengan tema satu bumi satu keluarga, kita meyakinkan dunia, mudah-mudahan ya, global, perdamaian itu tercapai apabila kita masing-masing mampu mengendalikan diri, menjaga harmoni tadi dengan Tuhan Yang Maha Esa, dengan sesama makhluk hidup walaupun beda agama, beda negara, beda keyakinan, dan juga menselaraskan diri dengan lingkungan. Ya, mudah-mudahan sekarang kita ada dalam kondisi ya di beberapa belahan dunia perdamaian mungkin jadi masalah gitu ya. Mungkin kita melihat ada satu kelompok mau mencoba membangun kelompok perdamaian, tetapi ironisnya di tempat lain perang berkecamuk gitu ya. Dan perang itu tidak hanya berdampak pada yang bertikai gitu, kita pun jadi was-was kena dampaknya ya. Mudah-mudahan melalui momen Nyepi ini ya, mudah-mudahan ini kita harus menjaga harmoni di antara Trihita Karana tadi ya, mudah-mudahan itu harapannya Mbak
Baik, terima kasih banyak Prof. Made. Juru Gede bisa menyampaikan mungkin lebih lengkapnya terkait bagaimana tema Wasuda Kutumpakam ini diimplementasikan dalam perayaan Ngembak Geni atau setelah perayaan Inti Nyepi. Silakan. Ya. Baik, sudah tentunya setelah kita melakukan catur berarti penyepian dengan segala introspeksinya di saat Ngembak Geni, jadi membuka puasa, jadi menutup puasa kita sudah berakhir. Nah, di sanalah momen kita untuk melakukan simekrame. Kalau istilah umumnya silaturahmi, bersalam-salaman, bermaaf-maafan atas semua kesalahannya, kesalahan teman kita, saudara kita. Di sana momennya untuk kita saling berkunjung. Ritual ini menandakan bahwa kita satu bumi adalah suatu saudara. Di sana sudah nampak karena tidak lagi hanya umat Hindu, karena di suatu daerah ya, di daerah wilayah kabupaten, daerah Wagir, Batu, Kasembon. Kebetulan saya juga bertugas untuk berkeliling begitu selain di Kota Malang. Saya menemukan suatu hal yang sangat istimewa. Saat Ngembak Geni, saudara-saudara kita dari umat lain, dari Muslim, dari Kristen, itu keluar dari pintu rumahnya kita menuju ke saudara-saudara kita yang Hindu. Ini nampak jelas di daerah Kasembon. Itu memang ada tempat ibadah di sana. Dan desanya memang desa kerukunan gitu ya. Luar biasa di sana, jadi mereka saling menghormati. Begitu juga kalau Idul Fitri di daerah Wagir, yang Hindu berkunjung di Pujon, begitu juga akan berkunjung ke rumah-rumah saudara kita yang Muslim. Nah, jadi Ngembak Geni ini adalah merupakan momen yang luar biasa dan sangat penting untuk diteruskan dengan hasil dari mulat sarirenya, hasil dari introspeksinya, sehingga apa yang menjadi tujuan utamanya adalah menjadikan persaudaraan yang tulus tanpa ada permusuhan, jadi suasana damai yang kita harapkan ya. Melalui tradisi simekrame kita perkuat konsep menyame beraya. Jadi itulah yang bisa dilakukan oleh kita, saling memaafkan ya Mbak Nita. Yeah. Baik, terima kasih banyak Juru Gede atas penyampaiannya, dan terima kasih sekali lagi Prof. Made dan Juru Gede atas pencerahannya yang sangat mendalam pada hari ini. Kita diingatkan kembali bahwa di balik sunyi ada kekuatan besar untuk memperbaiki diri dan dunia. Sebelum kita akhiri, mungkin saya persilakan, bolehkah Profesor dan Juru Gede memberikan pesan penutup atau closing statement pada para pendengar kita hari ini. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Nita. Saya ada beberapa pesan yang ingin saya sampaikan, bahwa yang pertama, mari gunakan Nyepi ini bukan sekedar ritual tahunan, tetapi mari kita jadikan ini untuk pola hidup. Pola hidup yang sederhana, ya. Kemudian menghormati alam, ya, selaraskan dengan alam, dan juga mengasah batin. Nah, ini yang kita harapkan sehingga betul-betul kedamaian itu akan tercipta. Yang berikutnya, semoga dengan adanya perayaan Nyepi, ya, kebahagiaan sejati akan tercapai, ya, mencapai hidup yang selaras dengan parayangan, pawongan, dan juga palemahan. Jadi adanya harmonisasi antara
Tuhan Yang Maha Esa, ada kesalahan dengan sesama manusia, bahkan dengan makhluk hidup, dan juga menjaga harmoninya alam semesta. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Kalau boleh terakhir saya minta waktu, karena atas Waranugraha Ida Sang Udasa, Tuhan Yang Maha Esa, hari Nyepi kali ini kayaknya kita berdampingan dengan hari Idul Fitri ya. Kalau nggak salah nyepinya berempetan itu ya. Kalau nggak salah kita nyepi, mungkin teman-teman kita menjelang atau ada yang takbir gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini, ya inilah Tuhan menciptakan keberagaman itu. Kita harus tidak saling merasa berseberangan gitu, tapi mudah-mudahan kebersamaan, nilai-nilai toleransi, ya nilai-nilai persaudaraan itu akan tercermin. Oleh sebab itu, izinkan saya pada kesempatan yang baik ini juga menyampaikan selamat kepada rekan-rekan atau saudara-saudara kami yang sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah puasanya akan mendapatkan pahala dari Tuhan Yang Maha Esa, dan mudah-mudahan juga nanti seluruh pelaksanaan perayaan Idul Fitri yang bersamaan juga dengan Nyepi, semuanya mendapatkan kelancaran dan kedamaian untuk hidup kita dalam satu bumi Nusantara. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih banyak Prof. Madi atas closing statement-nya. Langsung kepada Jero Gede, silakan untuk menyampaikan closing statement kepada permisa kita. Silakan. Terima kasih. Umat sedharma, saudaraku, sahabatku, Wasudewa Kutumbakam bukan sekedar kutipan kuno, melainkan kompas moral bagi kita semua. Nyepi mengajarkan kita bahwa untuk mendengarkan suara dunia, terkadang kita harus membungkam keriuhan diri sendiri. Dan dalam keheningan kita menemukan sebuah kebenaran sederhana, bahwa kita tidak pernah sendiri. Kita adalah bagian dari satu bumi, satu keluarga besar manusia yang menghuninya. Ruangan ini atau ada yang ada pada gawai-gawai Anda ya. Jangan biarkan pesan perdamaian ini berhenti di ruangan ini saja. Dalam setiap sapaan kepada tetangga dan setiap upaya untuk menjaga bumi pertiwi wajib kita dengungkan. Selamat menyongsong Hari Raya Suci Nyepi tahun Saka 1948. Selamat memasuki keheningan, selamat menemukan jati diri, dan selamat merayakan persaudaraan universal. Om Santi, Santi, Om Santi, 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 Om. Luar biasa, sebuah penutup yang sangat menyentuh dari para narasumber kita pada hari ini. Sahabat semua, kita telah belajar bahwa Wasudawa Kutumbakam bukanlah slogan kuno, melainkan kompas moral yang masih berlaku untuk kita sampai sekarang. Perayaan Nyepi mengajarkan kita bahwa untuk mendengar suara dunia, terkadang kita harus membungkam keriuhan dalam diri sendiri. Dan dalam keheningan itu kita menemukan sebuah kebenaran. Terima kasih banyak Prof. Madi dan Jero Gede. Terima kasih juga kepada para pendengar setia RRI Malang. Saya Nika Trisna Anandita selaku moderator, pamit undur diri, dan mari kita akhiri dengan salam panganjali umat Hindu. Om Santi, 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 Om. Baik, terima kasih kepada moderator kita Nika Trisna Anandita dan juga para narasumber luar biasa kita pada hari ini, Prof. Made dan Jero Gede, atas insight-nya, wawasannya yang sungguh luar biasa.
Pendengar, seperti yang tadi telah disampaikan, semoga melalui perbincangan ini kita semua dapat semakin memahami bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Hari Suci Nyepi adalah nilai universal yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tema Vasudhawa Kutumbakam, satu bumi, satu keluarga, mengingatkan kita bahwa dunia ini adalah rumah kita bersama. Ketika kita saling menghargai, saling menjaga, dan saling mendukung, maka kedamaian dan kesejahteraan bukanlah hal yang mustahil untuk diwujudkan. Semoga semangat perayaan Tahun Baru Saka 1948 membawa harapan baru, kedamaian baru, dan juga semangat kebersamaan bagi kita semua. Akhir kata, saya mewakili seluruh keluarga besar Radio Republik Indonesia Malang mengucapkan selamat memperingati Hari Suci Nyepi Tahun Baru Saka 1948 bagi seluruh umat yang merayakan. Semoga kedamaian selalu menyertai kita semua. Saya Diba Cahya, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, selamat melanjutkan aktivitas dan sampai jumpa. Om Santi, Santi, Santi Om.